terkait fenomena selama ini yang mengatakan bahwa Robitoh adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling sahih dan memiliki kantor di mana-mana di dunia, ya, di seluruh dunia. Kemudian selama ini banyak terjadi persekusi, pemukulan, bahkan pembulian terhadap orang yang bergelar sayyid tetapi tidak memiliki buku dari Robitoh Alawiyah. Kita ke topik, ya. Selamat malam minggu buat kalian semuanya. Video ini semoga tersampaikan kepada Ketua Robitoh atau Ketua Habib yang bernama Mas Taufik Asgaf, ya. Mulai kapan? Jadi saya ingin bertanya terkait fenomena selama ini yang mengatakan bahwa Robitoh adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling sahih dan memiliki kantor di mana-mana di dunia, ya, di seluruh dunia. Kemudian selama ini banyak terjadi persekusi, pemukulan, bahkan pembulian terhadap orang yang bergelar sayyid tetapi tidak memiliki buku dari Robitoh Alawiyah, sehingga banyak preman-preman berpeci, preman-preman bersorban mengatakan bahwa mereka itu habib palsu. Jadi habib yang asli itu harus ada paspor dari Robitoh, gitu. Paspor, ya, paspor. Terkait masalah banyaknya persekusi di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus di Indonesia, perkara sayyid baik dari keturunan Wali Songo yang tidak berafiliasi atau tidak bersekutu dengan Robitoh, itu banyak yang mengatakan bahwa mereka itu adalah sayyid palsu, cucu nabi palsu. Kemudian mereka pukuli, mereka keroyok, mereka permalukan, mereka lucuti harga diri mereka, bahkan mereka bully habis-habisan, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial media, saudara. Intinya mereka itu seorang penjahat, gitu, klaim mereka. Jadi gitu. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah Robitoh itu lembaga yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apakah Robitoh itu satu-satunya lembaga yang mencatat nasab Nabi di seluruh dunia? Dan yang ketiga, apakah benar apabila tidak tercatat kepada Robitoh itu, tidak punya paspor nasab dari Robitoh, maka tidak sah kesayyidan seseorang? Dan yang keempat, apakah Robitoh itu pencatatan nasab Rasulullah, zuriyah Rasulullah, atau zuriyah Ubaidillah, atau Bani Ubaidillah, atau Bani Alwi, gitu. Jadi mungkin saya punya pemahaman yang salah selama ini, karena saya berpikir bahwa Robitoh Alawiyah itu adalah sebuah ormas atau LSM yang disahkan oleh Van den Berg Belanda di masa kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1928 sebagai lembaga pencatatan nasab kaum Ba'lawi. Kaum Ba'lawi ini adalah kaum Bani Alawi atau Bani Ubaidillah dari Hadraul Maut Tarim yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sedangkan kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali zuriyah Nabi, baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini. Bukan dari jalur Ba'alawi saja, gitu, ya. Pakai saja aja lah, biar mereka nggak tersinggung. Karena berbicara hal nasab ini
Saya sering bertanya tentang nasab orang lain, tetapi orang lain itu tidak marah. Seperti tentang nasabnya mereka dari Al-Hasani, nasab mereka dari Al-Husaini, di luar dari jalur Rabithah, di luar dari jalur Ubaidillah, mereka tidak tersinggung. Nah, ini menurut saya sebuah pertanyaan besar. Kenapa ketika kita mempertanyakan nasab Habaib atau Bani Alawi ini mereka tersinggung gitu? Apakah mereka ada yang disembunyikan atau bagaimana saudara? Nah, satu lagi, karena Rabithah Alawiyah ini lembaga pencatatan nasab internasional, ya, skala internasional, bertaraf internasional, tentu dia akan mencatat nasab zuriyah Nabi di seluruh dunia. Kita pernah mendengar bahwa akhir zaman nanti akan turun seorang pemimpin, seorang khalifah, yakni Al-Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Imam Al-Mahdi nanti juga tercatat di Rabithah? Karena itu yang paling sahih, lembaga pencatatan nasabnya gitu. Apakah Imam Mahdi ketika nanti muncul, baik di Indonesia ataupun di negara lain gitu, harus melaporkan ke Rabithah sehingga dikeluarkan buku paspor nasab itu oleh Rabithah, atau Rabithah Alawiyah. Jadi tolong bagi yang punya kapasitas untuk menjawab itu silahkan menelpon saya. Soalnya saya telepon Pak Taufik nggak aktif nomornya lagi ya. Saya punya nomornya nih, nomor ketua Rabithah, bos Habaib, ketua Habaib gitu. Dan yang kedua, kalau memang Rabithah akan mencatatkan nasab Imam Mahdi, apakah Rabithah Alawiyah itu sudah menyiapkan khusus, misalnya buku khusus yang membedakan dengan Habib-Habib yang lain gitu? Atau memang Imam Mahdi itu panggilannya juga Habaib gitu, Habib gitu, Habib Mahdi. Tolong ya, tolong bagi yang mampu untuk menjawab silahkan. Jadi dari sekian banyak zuriyah Nabi di Indonesia, yang paling sensitif ketika membahas nasab saya lihat dari kaum Bang Alawi, saudara. Mereka marah. Ngapain ente nanya-nanya nasab? Nah gitu. Ngapain ente ngurus-ngurus nasab orang lain gitu. Akhir-akhir ini agak sensitif sedikit gitu. Kalau yang dari Al-Hasani, dari Al-Husaini, dari zuriyah Nabi, ya kan, bukan dari jalur Ubaidillah, mereka ditanyai nggak marah. Mereka malah merendah. Mereka sangat begini contohnya. Ente nasabnya tersambung ke Nabi ya? Mereka jawab mudah-mudahan kita bisa seperti Rasulullah gitu. Syukur kita udah bisa menjadi umat Rasulullah. Nah gitu. Apalah arti nasab kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada adab, kalau akidah melenceng gitu. Itu kalau beberapa jawaban dari yang saya tanyakan gitu. Kalau saya tanyakan sama Habib, ya dari jalur Bang Alawi, mereka akan menjawab, kenapa sih ente sibuk sekali nanya-nanya nasab orang? Akhir-akhir ini dalam 3 tahun terakhir, kalau dulu nggak ditanya pun mereka ngomong sendiri. Karena di dalam tubuh ana mengalir darah suci Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Gitu. Bahkan dulu Habibnya ngomong gini, kalau ente sholat nggak nyebutin kita orang, sholat ente nggak sah katanya. Apakah kalian pernah menyebut mereka dalam sholat kalian? Pernah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Bahar Smith wa ala Rizik Syihab wa ala Ali Jindan. Kalau saya nggak pernah,
Karena sholat saya nggak seperti sholat Jibin mungkin ya. Atau mungkin saya salah gitu karena nggak nyebut nama Bahar. Atau saya sangat bersalah sekali karena sholat nggak menyebutkan nama Rizik. Nah, justru ketika kita menyebut nama mereka, sholat kita jadi salah gitu. Jadi nggak sah. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa menggunakan Sayyidina. Nah, itu tetap sah gitu. Saya kalau sholat tidak menggunakan Sayyidina. Nah, gitu. Saya lebih nyaman menggunakan langsung Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, gitu. Ya. Oh, orang mau baca, silahkan. Saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomong tentang diri saya gitu. Saya di luar sholat tetap ketika saya menyebutkan Rasulullah SAW dengan namanya, tetap saya barengi dengan Sayyidina Muhammad. Ah, begitu. Gitu, saudara, kalau saya. Kalau lagi sholat ingat Rizik, nanti takbirnya jadi banyak banget gitu. Takbirnya bukan Allahu Akbar, tapi jadi ganti nanti Allahu Akbar, kan enggak jauh-jauh lah. Lagi dibahas ini, jangan ditanya tanggapan tentang yang lain ya. Bang Muhammad Ridho, kira-kira ada nggak pertanyaan di dalam benak Bang Muhammad Ridho ataupun Mang Today News bahwa Imam Mahdi itu nanti akan dilantik oleh Rabithah Alawiyah sebagai zuriyah Nabi, karena cucu Nabi di Indonesia ini kan harus melalui proses pengesahan oleh Rabithah Alawiyah sehingga dapat dikatakan sah sebagai cucu Nabi. Yang membuktikan cucu Nabi atau tidak itu adalah buku nasab dari Rabithah atau buku paspor dari Rabithah. Yang tidak ada buku nasab atau tidak ada buku paspor dari Rabithah itu terindikasi palsu, saudara. Kata mereka. Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah nanti Imam Mahdi itu akan masuk ke kantor Rabithah gitu untuk memperkenalkan diri, untuk membawa kitab-kitabnya, untuk menjajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA gitu kan. Gitu. Apakah Imam Mahdi itu nanti dari jalur Ubaidillah, Al-Imam Ubaidillah juga gitu. Nah, marganya apa kira-kira? Apakah marga bin Semit, marga Al-Aidid, marga Asghaf bin Yahya, Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Hamid? Marga apa? Bin Syekh Abu Bakar, Al-Atos, bin Syihab, Al-Imam Mahdi bin Syihab, gitu, nggak enak dengernya. Al-Imam Mahdi bin Semit, langsung kebayang Bahar. Al-Imam Mahdi bin Yahya, gitu, langsung terbayang Menir Uthman. Tolong dong, bagi yang tahu jawabannya ngasih tahu saya, biar saya nggak salah kaprah. Nah, ketika kita bertanya ini, mereka akan marah ke kita, katanya melecehkan, katanya mengolok-ngolok gitu. Padahal saya serius bertanya. Aidid mungkin bukan pakai ta, tapi pakai dal. Aidid. Kalau Aidid itu bukan Ba'alawi. Yang Ba'alawi itu Aidid. Saya bukan menyerang, saya bukan memfitnah, saya bukan menghina, saya bukan mengolokkan. Tetapi saya bertanya, apakah Al-Imam Mahdi itu marga dari Habaib? Apakah Imam Mahdi itu akan dikeluarkan buku oleh Rabithah Alawiyah dengan judul
paspor nasab dari Robitoh untuk Al-Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi menurut Kibin, ada seorang Ustadz Kibin, itu akan dibaiat, akan dilantik oleh Rizik Syihab. Gitu. Imam Mahdi akan dibaiat oleh Rizik Syihab. Kira-kira ada nggak videonya? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Banyak beredar di media sosial. Oh, itu bukan Rizik yang ngomong, Bang. Itu yang ngomong kan bukan Rizik, tapi orang lain. Lah, kalau orang lain kan bukan saya seharusnya yang mempertanyakan itu. Yang bersangkutan tanya sama dia atau klarifikasi gitu. Saya nggak ada itu. Kenapa diam? Karena ngangkat telur dia. Ayo. Pertanyaan saya sangat simpel sekali. Lembaga pencatatan nasab atau naqabah yang paling sahih di seluruh dunia adalah Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah tidak hanya ada di Indonesia, tetapi tersebar di seluruh dunia. Lahir lagi pertanyaan, apakah dunia mimpi atau dunia halu? Nggak bisa jawab lagi, dibilang saya hina, dibilang saya menghina. Oke, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Robitotul Alawiyah merupakan lembaga pencatatan nasab zuriyah